Hari ini kita akan menyelami kasus The Fileska X Murder House, sebuah peristiwa mengerikan yang terjadi pada tahun 1920 dan kembali mencuri perhatian publik pada tahun 2014 sebagai sebuah fenomena horor yang mengguncang warga. Kita akan mengeksplorasi kedalaman cerita ini, menyingkap setiap lapisan misterinya. Jadi, mari kita mulai penelusuran kita tanpa penundaan lebih lanjut. Sementara langit malam menyelimuti kota dengan kegelapan dan misteri, Sarah, pembawa acara neror, mempersiapkan diri untuk memasuki rumah Fileska X yang legendaris itu. Dengan langkah berat dan hati yang penuh penasaran, dia bersama timnya melangkah memasuki koridor-koridor tua yang dindingnya penuh dengan cerita. Setiap langkah mereka diikuti oleh gemerisik angin yang seolah membawa bisikan dari masa lalu. Kita berada di sini, di tempat di mana tragedi yang tak terlupakan itu terjadi, kata Sarah. Suaranya merekam ketegangan yang melingkupi ruangan. Menurut cerita, keluarga yang tinggal di sini ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Setiap anggota keluarga terbunuh dalam satu malam yang mencekam. Dan yang lebih menyeramkan, pembunuhnya tak pernah ditemukan. Kamera mereka menangkap setiap sudut gelap, setiap bayang yang bergerak seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi, menunggu. Mereka melanjutkan eksplorasi, menerangi setiap ruangan dengan senter mereka. Hati dan pikiran mereka tetap terfokus pada tujuan utama, mengungkap misteri yang selama ini tersimpan. Di lantai 2, mereka menemukan kamar tidur utama, tempat di mana sebagian besar tragedi terjadi. Udara di ruangan itu terasa lebih dingin, dan suasana semakin menegang. Sarah mendekati dinding yang usang, memperhatikan bekas-bekas lama yang tergores di kayu. Banyak yang percaya bahwa ruangan ini adalah pusat dari kegiatan paranormal. Bisiknya, kamera tetap mengikuti setiap gerakannya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, seperti desahan atau bisikan. Timnya berhenti, mendengarkan dengan napas tertahan. Apakah itu angin, atau sesuatu yang lain, sesuatu yang berasal dari dunia lain? Mereka menatap satu sama lain, mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dengan setiap menit yang berlalu, lebih banyak tanda-tanda misterius mulai muncul. Bayangan yang tidak dapat dijelaskan, suara-suara aneh, dan perasaan dingin yang tiba-tiba menyergap. Namun Sarah dan timnya tetap teguh, berkomitmen untuk mengungkap kebenaran, tidak peduli seberapa mengerikan rahasianya. Dengan senyum penuh antisipasi, Sarah membahas tentang rencananya untuk mengunjungi Fileska X Murder House di Fileska, Iowa, Amerika Serikat. Ini bukan sekedar destinasi turis biasa, jelasnya. Ini adalah sebuah destinasi bagi pecinta horor yang berdasarkan peristiwa mengerikan yang terjadi pada tahun 1912. Pada tahun itu, ada sebuah keluarga Moore, yang dihormati dan dicintai oleh tetangga-tetangganya. Keluarga ini terdiri dari ayah, Josiah, yang berusia 43 tahun, ibunya Sarah berusia 39 tahun, dan 4 anak mereka. Herman Montgomery berumur 11 tahun, Mary Catherine berumur 10 tahun, Arthur Boyd berumur 7 tahun, dan Paul Vernon berumur 5 tahun. Mereka dikenal karena kebaikan dan sopan santun anak-anak mereka, membuat mereka menjadi bagian integral dari komunitas yang erat dan saling membantu. Namun tragedi menimpa pada tanggal 9 Juni tahun 1912, setelah keluarga tersebut menghabiskan malam di gereja, dan kembali sekitar pukul 10 malam. Mereka tidak sendirian. Ada 2 tamu menginap, Anna May berumur 8 tahun, dan Lena Stillinger berumur 12 tahun. Rumah yang biasanya penuh dengan kehidupan dan keceriaan pagi itu terdiam sunyi, menimbulkan kecurigaan di antara tetangga. Salah satu tetangga, Mary Peckham,
merasa ada yang tidak beres saat dia melihat tidak ada aktivitas pagi yang biasa dari keluarga Moore. Biasanya, mereka akan keluar untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti membuang sampah atau membersihkan halaman. Kekhawatiran tumbuh saat rumah itu tetap sunyi, dan pintunya terkunci dari dalam. Akhirnya, setelah beberapa upaya untuk mendapatkan respons dan tanpa hasil, beberapa tetangga memutuskan untuk mendobrak pintu. Mereka menemukan sebuah pemandangan yang mengerikan. Semua anggota keluarga Moore dan 2 tamu kecilnya ditemukan tidak bernyawa, dengan luka-luka yang sangat parah hingga ke tulang tengkorak. Keajaiban dan ketakutan yang terkait dengan Villisca X Murder House memang tidak kunjung reda. Bagaimana mungkin pelaku bisa menghabisi seluruh keluarga Moore beserta tamu-tamunya tanpa membangunkan siapapun? Ini menimbulkan pertanyaan besar dalam investigasi. Logikanya, jika satu orang terluka atau berteriak, orang lain di rumah seharusnya terbangun. Namun, sang pelaku bisa melakukan kejahatannya dengan brutal dan efisien, meninggalkan 8 korban tanpa ada yang selamat, dan yang lebih mengerikan lagi, senjata pembunuhannya, sebuah kapak, ditemukan ditinggalkan di lokasi kejadian. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang memiliki motif untuk menyakiti keluarga yang dikenal baik dan sopan ini, dan hingga hari ini, pelakunya tidak pernah ditemukan. Rumor dan legenda setempat menyebutkan bahwa banyak arwah penasaran dan dendam masih menghuni rumah tersebut, menjadikannya sangat angker dan menjadi topik perbincangan yang tidak pernah padam. Teori yang beredar menyebutkan bahwa pembunuh mungkin bersembunyi di dalam rumah, menunggu semua penghuni tertidur sebelum melakukan aksinya. Ada juga yang mengatakan pembunuh mungkin bersembunyi di tempat sempit atau lubang kabi sebelum keluar dan menghabisi J.B. Moore beserta istrinya Sarah di kamar tidur mereka. Dengan semua misteri dan horor yang menyelimutinya, rumah ini akhirnya dibeli dan direnovasi untuk mempertahankan kondisi aslinya sebanyak mungkin, seperti pada tahun 1912. Sekarang, menjadi sebuah destinasi turis, rumah ini menawarkan pengalaman unik bagi mereka yang berani menginap dengan harga $428 per malam. Banyak penggemar horor, pemburu hantu, dan pencinta cerita legendaris yang datang untuk merasakan suasana dan mungkin menangkap penampakan atau merasakan getaran gaib di tempat itu. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para pengunjung Villisca X Murder House terus menambah lapisan misteri dan ketegangan pada kisah rumah ini. Langkah kaki yang terdengar di tengah malam, bayangan menyeramkan seorang laki-laki dengan kapak yang berjalan di koridor, dan teriakan-teriakan anak kecil yang menyayat hati adalah beberapa dari banyak fenomena aneh yang dilaporkan. Cerita-cerita ini, meskipun sering dianggap sebagai folklore atau bagian dari cerita horor urban, terus diperbincangkan dan menambah reputasi rumah sebagai tempat yang dihuni oleh aktivitas paranormal. Tetapi pada tahun 2014, sebuah kejadian membawa rumor-rumor tersebut ke tingkat yang baru. Robert Stephen Larson Jr., seorang pria berusia 37 tahun dari Rhinelander, Wisconsin, mengunjungi rumah tersebut sebagai bagian dari sebuah perjalanan berburu hantu bersama teman-temannya. Mereka, seperti banyak sebelum mereka, datang mencari pengalaman horor yang otentik. Namun, malam itu berakhir dengan sebuah kejadian mengejutkan ketika teman-temannya menemukan Robert dengan luka di dadanya. Sebuah luka yang disebut-sebut dilakukan oleh dirinya sendiri. Panik melanda grup tersebut, dan segera setelah itu, Robert dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketika situasinya tidak membaik, dia kemudian diterbangkan ke University Medical Center di Omaha. Yang menambahkan unsur misteri pada kejadian ini adalah keterangan dari Montgomery County Sheriff's Office yang menyatakan bahwa insiden itu terjadi tepat pada pukul 12.45 malam
sama persis dengan waktu yang diyakini sebagai awal dari pembunuhan keluarga Moore di tahun 1912. Robert, untungnya, selamat dari luka-lukanya. Tetapi dia tidak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Hal ini hanya menambahkan spekulasi dan perdebatan di antara masyarakat. Beberapa percaya pada pengaruh supernatural, sementara yang lain skeptis, menduga bahwa mungkin Robert, sebagai penggemar cerita horor, telah terlalu larut dalam kisah rumah itu dan mungkin secara tidak sadar meniru waktu spesifik dari tragedi itu dalam tindakannya sendiri. Apapun kebenarannya, cerita tentang Villisca X Murder House terus berkembang. Setiap pengunjung baru membawa serta harapan, rasa takut, dan mungkin beberapa pertanyaan baru. Kisahnya terus berlanjut, menantikan siapa saja yang berani cukup untuk memasuki pintu-pintunya, dan mungkin menjadi bagian dari sejarahnya yang panjang dan misterius. Spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu di Villisca X Murder House terus bergulir di antara mereka yang mendengar cerita Robert. Ada yang berpendapat mungkin ini adalah upaya Robert untuk mengakhiri hidupnya dalam cara yang dramatis dan sesuai dengan minatnya yang besar pada horor. Namun, lainnya percaya bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Mungkin energi jahat, arwah penasaran, atau dendam yang tertinggal di bangunan tersebut yang berpengaruh terhadap peristiwa malam itu. Pertanyaan ini mengundang lebih banyak diskusi dan teori. Apakah ini hanya kebetulan, atau mungkin ada sesuatu yang lebih misterius dan menakutkan yang bersembunyi dalam dinding-dinding tua Villisca? Apakah kalian memiliki teori atau pengalaman sendiri yang serupa dengan bangunan bersejarah dan terkenal akan kisah-kisah paranormalnya? Bagikan cerita dan pendapat kalian. Di tengah semua spekulasi ini, Sarah terus mengajak audiensnya untuk berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Ada banyak lagi cerita horor yang menunggu untuk diceritakan. Beberapa bahkan masuk ke dalam berita atau surat kabar, seperti kisah boneka yang bisa menyanyi dalam bahasa asing. Lanjutnya, mengundang lebih banyak cerita dan permintaan dari pendengar setianya. Jadi, tuliskan permintaan kalian di komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa, kegelapan mungkin menyimpan lebih dari apa yang kita lihat. Dan dengan itu, Sarah menutup episode terbarunya, meninggalkan pintu terbuka untuk lebih banyak kisah, diskusi, dan misteri yang akan datang. Cerita Villisca X Murder House dan berbagai kisah horor lainnya masih jauh dari selesai, terus memikat dan membingungkan mereka yang berani mendekat. Dengan semua pertanyaan dan misteri yang masih menggantung, cerita tentang Villisca X Murder House dan nasib malang Robert di malam itu terus beresonansi dalam pikiran mereka yang mendengarnya. Apakah itu tindakan mandiri? Sebuah tragedi yang disebabkan oleh minatnya pada dunia horor? Atau ada kekuatan gaib yang memainkan peran dalam kejadian malam itu? Jawabannya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Kisah ini, seperti banyak kisah horor lainnya, tetap menjadi misteri, memancing imajinasi dan spekulasi. Sarah mengakhiri episode dengan mengucapkan selamat tinggal sambil mengingatkan pemirsanya untuk tetap waspada dan berpikiran terbuka. Teruslah berbagi cerita dan teori kalian, katanya. Dan mari kita bertemu lagi di episode berikutnya dengan lebih banyak kisah misteri dan horor. Dengan klik tombol subscribe, audiens diundang untuk terus terikat dalam jejaring cerita-cerita yang belum selesai ini, mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, dan terkadang, hal-hal yang menakutkan mungkin lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Dan dengan itu, layar menjadi gelap, menunggu untuk dinyalakan kembali dengan lebih banyak cerita dari Neror, tempat di mana kisah-kisah yang paling gelap
dan paling menarik menunggu untuk diceritakan.